Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pastinya mengetahui ya teman-teman, ketika kita merawat dan memelihara pada sistem pembibitan, kita dimana dituntut untuk menghasilkan telur pada indukan-indukan yang ada di kandang kita, dan juga kita dimana dituntut untuk menjaga telur tersebut dari 0 sampai menetas. Nah, di sini yang masih banyak terjadi kendala terhadap kita nih ya. Kendala pada indukan yang kanibal terhadap telur mereka sendiri. Ini biasanya teman-teman terjadi pada indukan-indukan yang secara tidak sengaja memecahkan telurnya dengan sendirinya teman-teman. Itu hal wajar ya teman-teman, karena namanya juga hewan makhluk hidup. Mereka juga pastinya karena namanya tidak sengaja memecahkan telurnya mereka sendiri. Tetapi teman-teman, kita bisa mencegahnya dengan memberikan antisipasi dengan mengumpulkan telur pada indukan kepada satu titik perkumpulan teman, ataupun kita kumpulkan pada suatu tempat. Kenapa? Kita tahu sendiri ya, ketika indukan ini lagi bertelur, biasanya saat mereka proses dalam bertelur ataupun pengeraman, mereka akan diganggu oleh betina-betina lain maupun pejantan-pejantan yang lainnya teman-teman. Itu yang akan menyebabkan telur itu terkadang sering dimakan oleh indukan, dan telur sering pecah saat kita main ke kandang itu ya. Itu hal wajar teman-teman. Nanti saya akan jelaskan ya, kenapa sih telur kita indukan kita itu bisa kanibal. Kenapa sih indukan kita itu bisa memakan telurnya dengan sendirinya? Apakah indukan tersebut karena stres? Apakah indukan tersebut itu kekurangan kalsium? Ataukah indukan tersebut memang kekurangan protein? Nanti di sini kita akan bahas secara tuntas ya. Ini menurut pengalaman yang ada di kandang kami ya. Mungkin beda dengan pengalaman yang ada di kandang teman-teman. Tapi nanti di sini saya akan menjelaskan dengan apa yang terjadi pada di kandang kami ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat petarang-petarangan kami ya. Memang ya teman-teman ya, pada sistem pembibitan ini kita dituntut untuk menghasilkan dan mencetak telur secara banyak, dan gitu kita juga harus menyiasati ya untuk menjaga telur itu dari 0 sampai akhir, dalam artian sampai menetas dan menjadi nilai jual bagi kita. Jadi kita senantiasa memang harus ada antisipasinya ya. Jangan ketika indukannya kita sering memakan telurnya sendiri, sering pecah, terus kita mendiamkannya begitu saja. Kita harus memberikan pencegahan-pencegahan dan antisipasi, karena ini memang penting teman-teman. Nanti kita akan bahas ini ya. Tapi ini saya jelaskan sekali lagi, ini adalah berdasarkan pengalaman kami ya teman-teman ya. Mungkin beda dengan pengalaman rekan-rekan yang lain, tapi inilah yang terjadi di kandang kami. Oke, kita akan jelaskan teman-teman. Nah, oke, jadi di sini kita akan memberikan contoh ketika telur itu dimakan indukan itu biasanya seperti apa dan kenapa bisa demikian. Oke ya. Jadi sini misal ya, ini ada satu telur teman-teman. Ini yang biasa terjadi di kandang kami nih ya. Yang biasa terjadi di kandang kami. Kenapa ada indukan yang memakan telur ataupun kanibal terhadap telurnya itulah. Biasanya hal tersebut itu karena teman-teman, telur tersebut itu non fertil ya. Biasanya telur non fertil. Nah, jadi kalau untuk telur non fertil itu ketika nanti indukan itu saat keluar dari petarangan ini teman-teman, biasanya indukan tersebut akan rusuh teman-teman. Nah, jadi ketika rusuh, telur tersebut ini ketendang indukan ataupun terpijak oleh kukunya. Nah, biasanya ketika ada celah retak sedikit pun teman-teman, ketika ada celah retak dan itu menimbulkan cairan telur itu keluar, nah saya sudah pastikan ya, untuk indukan itu pasti akan memakan telurnya teman-teman. Tetapi ketika telur tersebut masih retak tapi tidak mengeluarkan cairan, itu biasanya indukan belum mau makan itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, bahwasanya ketika indukan tersebut itu memakan telur ataupun kanibal terhadap telurnya, itu bukan berarti indukan tersebut stres teman-teman. Melainkan, ini berdasarkan pengalaman kami ya, indukan tersebut saat keluar dari petarangan ini, dia akan menendang, biasanya ketendang, dia akan terkena oleh dinding-dinding dari petarangan. Itu tergantung dari dinding-dinding petarangan teman-teman ya. Bisa menggunakan sekam, itu juga bagus, ataupun jerami juga bagus. Nah, jadi ketika ada celah retak teman-teman,
Nah, disitulah yang akan menyebabkan namanya cairan telur ini keluar. Nah, saya sudah pastikan teman-teman, itu pasti dimakan oleh indukan. Tapi kalau masih retaknya itu belum kelihatan, atau masih sebagian retak aja, tidak menimbulkan sebuah cairan, indukan tersebut tidak akan mau makannya teman-teman. Nah, jadi bisa jadi telur tersebut ini kepijak indukan, atau bisa jadi ketendang oleh indukan, dan bisa jadi pula indukan itu berkelahi dalam satu petarangan ini. Biasanya sering ya, teman-teman sudah pasti pernah mengalami nih, namanya indukan ini bertarung saat di dalam petarangan. Dan juga ada namanya intensitas perkawinan ya, antara indukan yang lagi bertelur dan ada juga pejantan yang mau birahi terhadap indukan tersebut. Nah, itu yang akan menyebabkan ya telur tersebut itu pecah. Itulah menurut saya ya, untuk pengalaman kami ya, biasanya indukan tersebut itu ya karena makan telur itu karena seperti itu teman-teman. Nggak ada namanya ketika telur ini masih fresh, indukan tersebut makan telur itu nggak. Menurut saya belum pernah saya melihatnya teman-teman. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kami ya pernah, kalau telur tersebut itu sudah mulai pecah dan mengeluarkan cairan telur, saya sudah pastikan telur tersebut pasti akan dimakan oleh indukan teman-teman. Jadi untuk antisipasi kami ya, menangani hal tersebut, kami selalu mengambil per setiap harinya di petarangan ini teman-teman. Jadi di petarangan ini tidak kami biarkan telurnya begitu saja. Jadi ketika telur itu bertambah ya teman-teman, kami langsung mengambilnya teman-teman. Langsung mengambilnya, terus kami pindahkan kepada satu titik petarangan. Jadi kita kumpulkan jadi satu. Nah, jadi ketika indukan tersebut sudah mulai mengerami, barulah telur tersebut kita pindahkan terhadap indukan yang mengerami. Nah, ini saya akan berikan contoh telur yang sudah saya kumpulkan ini setiap harinya ini ya. Jadi sebenarnya seperti itu teman-teman, bukan berarti indukan kita stres atau indukan kita yang lagi bermasalah, bukan. Biasanya yang kami alami itu ya seperti itu. Ketika telur tersebut sudah mulai ada pecah dan celah tersebut membuat cairan itu keluar ya, itu sudah saya pastikan pasti dimakan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kenapa saya beri penutup ya. Saya beri penutup gini. Ini agar indukan tersebut tidak ada yang bertelur di area pengumpulan telur. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Nah, satu petarangan teman-teman, ini ada 20 butir, maksud saya ada 40 butir teman-teman. Ini saya dapatkan dalam waktu 2 hari teman-teman. Ini 40 butir saya dapatkan dalam waktu 2 hari. Nah, ini kenapa kita kumpulkan semua telur dalam satu petarangan, yaitu tadi teman-teman, karena kami ingin menjaga telur tersebut agar tidak pecah ya. Saat proses bertelur ini biasanya kan memerlukan waktu yang panjang, ketika sekitar 2 mingguan atau lebih lah, tergantung dari telur yang dihasilkan. Jadi kami mengumpulkan pada satu titik, dan nanti ketika indukan sudah mulai mengerami ya, baru kita tambahkan telur yang ada, terus kita masukkan ke dalam indukan yang mengerami. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti ini teman-teman bisa lihat nih, ini masih satu petarangan, ini bukan berarti satu teman-teman, tetapi telurnya sudah kita ambil setiap harinya. Jadi per petarangan tetap kita sisain 1 butir untuk sebuah pancingan agar indukan-indukan tersebut itu mau bertelur lagi di tempat yang sama. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini 4 butir. Ini karena ada sekitar 6 indukan ini teman-teman. Satu tempat ini ada 6 indukan yang bertelur. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih 1 butir. Nah, ini telurnya setiap hari kita ambil teman-teman. Ini kita tunjukkan lagi, ada lagi beberapa petarangan yang 1 butir 1 butir. Nah, ini 1 butir ya, teman-teman bisa lihat. Jadi memang sengaja nih teman-teman, ini dalam satu petarangan ini teman-teman nomor 30 ini ada sekitar 7 indukan ini yang bertelur teman-teman. Jadi setiap hari kami di satu petarangan ini panen sekitar 7 butir nih teman-teman. Nah, jadi untuk nanti kami ya menyiasatinya itu gampang. Ketika telurnya ini menjadi satu, nanti ketika mulai proses pengeraman, kita pindahi telurnya masing-masing satu sebelah-sebelahnya teman-teman, biar indukan itu mengerami secara berdampingan atau berjejer. Nah, nanti ketika udah mulai udah sekitar masuk usia seminggu sampai 2 mingguan, baru kita masuk proses dalam mesin tetas. Alhamdulillah ya, mesin tetas kami itu teman-teman full di kapasitas 100 ini full, dan ini mesin tetas baru kami. Tinggal kita pasang instalasinya aja, nanti baru selesai. Alhamdulillah kita udah punya 2 mesin tetas ini.
teman-teman bisa lihat ya, untuk hasil telur. Nah ini kebetulan juga ada yang baru menetas nih teman-teman, masih basah. Nah itu ya, agak sedikit gelap ya mungkin. Ini ada sekitar 22 butir, cuman kita belum cek berapa yang menetas. Nah ini kalau untuk mesin kita full, ini 100 butir. Dan di indukan ini kurang lebih yang dirami oleh indukan ada 330 entah 340 butir teman-teman. Beda lagi sama yang ini ya teman-teman ya, beda lagi sama yang proses bertelur ini ya. Kurang lebih nanti di dalam bulan ini kita kemungkinan dapat di sekitar 500 butir lah. Ini baru 2 hari teman-teman, baru 2 hari udah 40 butir. Ini ada 20 indukan, sebenarnya ada 22, cuman nggak tahu yang 2 indukan kok berhenti bertelur. Itu wajar namanya dalam sistem pembibitan, tapi biasanya prosesnya itu bentar aja teman, dan waktu sehari besoknya udah nelur lagi teman-teman. Nah alhamdulillah untuk telur melimpah dan indukan juga produktif. Dan ini juga di situ tadi kan udah ada yang menetas ya. Nah di sini juga ada nih indukan kami yang lagi mulai retak ini telurnya. Nih di petarangan ini ada sekitar 19 nih kalau yang ini teman-teman. Tapi ya, ini kemungkinan di 2 hari atau 3 harian lagi baru pecah total. Nah kalau yang di sana itu kemungkinan besok baru bersih pecah total. Ini teman-teman lihat ya, untuk petarangan semuanya jumlahnya 20 butir up, dan ada juga sih yang 18, 19 juga ada. Tapi rata-rata semua jumlahnya 20 butir. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mengalami telur yang pecah cangkang, ataupun telur yang dimakan indukan, atau indukan katanya kanibal. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya ya, telur itu biasanya ya terjadi seperti itu teman-teman. Telur itu sudah pecah dan mempunyai celah untuk cairan tersebut keluar, dan saya sudah pastikan telur tersebut pasti akan dimakan oleh indukan. Dengan catatan ya, itu pasti telur yang non fertil teman-teman yang dimakan. Biasanya kalau anakan yang udah mulai jadi itu biasanya tidak mau teman-teman. Biasanya dia dengan mati dengan sendirinya, atau namanya mati belungkar biasanya orang bilang. Nah ini teman-teman ya, telur di mesin tetas full. Nah untuk telurnya besar-besar teman-teman, alhamdulillah ya, pakan full. Nah, mungkin begitu saja nih teman-teman ya, penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.